Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya, sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Oke, aku lihat di sini kamu berdealing dengan seseorang yang memang ini adalah cerminan darimu, ya. Dari cerminan inilah kalian mampu introspeksi diri dalam banyak hal ya, terutama dalam perefleksian ini apa namanya relationship, cerminan dari hubungan ya. Karakter atau sifat, tingkah laku, pola pikir, perasaan itu sebenarnya cerminan baik kamu ataupun dia. Dan kalau aku lihat di sini dia masih sering memantau kamu, lagi cari-cari tahu keadaan kamu, ya apa yang sedang kamu lakukan, apa yang sedang kamu dengan siapa, kayak gitu ya. Karena saat ini kamu itu berubah di mata dia, kamu tiba-tiba berubah, so saat ini tuh kamu memilih untuk mungkin sembuh dari rasa sakit hatimu dan dia pun ingin ingin apa ya ingin fokus, ingin datang lagi mungkin ke kamu ya. Saat ini kamu sedang mencoba beradaptasi dengan keadaan ya, sehingga dia merasa terheran-heran gitu dengan sikap kamu. Karena saat ini kalau aku lihat kan kamu dengan dia lagi ada perpisahan nih. Dia tuh kangen kamu ternyata, ya dia kepikiran kamu terus, ya bahkan eh dia tuh bingung kalau misalkan masa depan dia tanpa kamu tuh dia kayak nggak sanggup jika masa depan dia tanpa kamu. Padahal di sini sudah ada ending di hubungan kalian, dan kalau aku lihat di sini tuh kayak dia mencoba untuk memulai kembali, mau mencoba kembali menjalani hubungan dengan kamu karena mungkin dia akan melakukan transformasi atau perubahan ya. Oke, nanti kita lihat aja ke depannya mau gimana nih orang beneran berubah atau enggak. Karena kalau aku lihat memang dia nggak sanggup untuk melepas kamu, nggak mau, lebih tepatnya yang nggak mau melepas kamu di sini. Saat ini kalau aku lihat dia sedang mencoba untuk memanifestasikan money ya, memanifestasikan keuangan ya. Kalau kalian di sini sedang sedang coba cari-cari keberlimpahan secara keuangan. Dan aku lihat ya, energi masih sering stalking. Bahkan kalau misalkan di sini sudah ada pemblokiran, mungkin dia punya foto kamu di handphone galeri dia, sehingga di sini dia masih sering sekali ngeliatin foto-foto kamu, foto-foto kamu. Oke, kita lihat lagi. Dan dia merasa sekarang tuh kamu tidak lagi peduli dengan dia ya. Itu yang dia rasakan, kayak dia sudah tidak dianggap lagi sebagai pasangan atau orang yang kamu sayang, orang yang kamu cinta, seperti itu ya. Jadi dia merasa kayak sudah tidak diperdulikan oleh kamu, dan ada perasaan hancur dari si dia ya, ada broken di sini. Dia merasa hancur karena situasi sekarang ini ya, mungkin karena perpisahan ini dia merasa kayak nggak apa ya, nggak tenang hidupnya,
merasa nggak ikhlas dengan kepergianmu, seperti itu. Tidak menerima dengan perpisahan kalian. Ya, oke, di konfirmasi lagi di sini ada mirror, kemudian ada reflection. Ya, berarti memang apa ya? Banyak yang dia temukan atau dia itu banyak melihat diri dia itu ada di kamu gitu ya, dimana di sini ketika dia dulu sering mencuekkan kamu ya ternyata dia dicuekin juga sama kamu. Ternyata apa ya, apa yang dia pernah lakukan ke kamu itu kamu juga memperlakukan dia sama gitu ya, sehingga ini cerminan dia melihat sosok dia ada di kamu gitulah, cerminan lah ya. Akhirnya di sini dia sadar, dia tahu, dia merasa kayak buset gitu, kayak wow, kamu kamu mirip banget dengan kelakuanku gitu ya, dengan perbuatanku dulu gitu. Ada soul connection, soul contact, kontrak ya, soul kontrak, sorry. Ada kontrak jiwa di sini. Ada pelajaran yang diperoleh dari hubungan kalian ya, dari dirimu, dari hubungan kalian, dan ini tidak bisa dia lupakan, tidak akan pernah bisa dia lupakan, dimana dengan hadirnya kamu di hidup dia mampu memberikan dia kesadaran diri, mampu membuat dia tertampar dengan dirimu ya, dengan dirimu. Terus itu juga ya banyak pelajaran-pelajaran lah ya yang bisa dia ambil hikmahnya karena telah mengenal dirimu. Jadi mungkin dulu gini, misalkan dulu kamu di awal-awal kayak engge gitu loh, engge itu apa ya, iya-iya aja gitu ya dengan kelakuan dia. Kamu selalu tetap berbaik hati dengan dia, kamu selalu welcome dengan dia, kamu selalu menerima dia, intinya kamu selalu berpikir positif tentang dia. Walaupun selama ini kamu mungkin selalu disakiti oleh dia. Tapi mungkin karena dia sudah terbuai dengan kebaikan hatimu sehingga lepas landas. Kalau menurut aku kayak keblabasan gitu ya, dia ngerasa enaknya. Akhirnya di sini kamu sudah nggak tahan, kayak apa ya, bertemu dengan sosok seorang yang nggak tahu diri. Jadi kayak alah, ini dibaikin juga nggak akan pernah bisa sadar kalau orang ini dibaikin gitu ya. Akhirnya kamu mungkin melakukan tindakan hal yang sama seperti apa yang dulu dia pernah lakukan. Dia dulu pernah cuek sama kamu, maka kamu cuekkan sekarang. Dia pernah meninggalkan kamu dulu, maka kamu sekarang meninggalkan dia. Terus apalagi? Kamu mungkin dulu sering dimarah-marah dia, maka kamu sekarang akan marah-marah sama dia. Intinya seperti itu. You are a reflection. Jadi apa yang pernah dia lakukan itu kamu lakukan juga kepada dia, dan ada kontrak jiwa di sini di mana pembelajaran yang pernah dia dapatkan dalam hubungan ini itu tidak akan pernah dia lupakan. Karena yaitu dia merasa tertampar gitu ya, disadarkan gitu dengan apa yang dulu pernah dia lakukan ke kamu. Kemudian ada unexpected outcome. Oh ya, ada sesuatu yang tak terduga-duga datang ya. Jadi ya itu mungkin tiba-tiba sifatmu berubah dan sesuai dengan apa yang pernah dia lakukan dengan kamu dulu. Jadi dia nggak menduganya kamu bisa berperilaku seperti ini. Apa namanya? Kayak misalkan kan kemarin kamu kayak iya aja ya, kamu alim, kamu kayak nggak bakalan pernah menolak dia, kamu selalu menerima dia lagi, walaupun berulang kali kamu disakiti oleh dia. Tapi kali ini hal yang tak terduga terjadi dalam dirimu. Tiba-tiba kamu berani untuk memberontak, tiba-tiba kamu berani untuk mengabaikan dia, tidak peduli dengan dia, masa bodoh ya. Di situ ada tidak peduli lagi, mengabaikan dia ya. Nah, itu yang membuat dia merasa kayak wah, ini tindakan yang tidak terduga bagi dia. Bahkan mungkin belum ada kesiapan dari dia untuk menghadapi sikap kamu yang seperti ini. Gitu ya. Jadi dia kaget, surprising gitu ya. Kemudian ada gosip dan gini, dia ini sebenarnya takut dengan apa yang orang lain pikirkan tentang si dia. Jadi mungkin dulu dia pernah melakukan apa, pengkhianatan atau apa ya, atau ngebohongin kamu, menipu kamu atau apalah. Nah, terus itu kamu mulai
tidak peduli dengan dia. Dia takut kamu kejelekan dia dari tindakan sikap kamu yang sekarang ini, orang-orang akan berperspektif jelek terhadap dia. Kenapa si kamu itu kenapa si kamu itu bisa meninggalkan dia? Berarti kan ada yang salah dengan dia. Nah, kenapa nih? Nah, dia takut banget kalau penilaian orang-orang itu jelek tentang dia. Padahal ya memang jelek gitu kan. Tapi dia takut banget kalau misalnya dia ini dianggap jelek oleh orang-orang. Sikapnya ya atau perilakunya ya, entah kalau fisiknya entah jelek atau enggak ya kita nggak tahu ya. Tapi intinya dia takut banget mendapatkan penilaian jelek dari orang-orang. Tersiksa banget kayaknya nih orang ya. Oke, aku ambil kartunya dulu semua ya. Oke. I regret what I did to you. Aku menyesali apa yang telah aku lakukan kepada kamu. Tuh ya, sejujurnya dia menyesali atas tindakan dia sama kamu selama ini. Ya, entah apa yang pernah dia lakukan, ya, entah pengkhianatan, meninggalkan kamu, berbohong, atau apalah ya yang pernah dia lakukan. Cuek sama kamu. I want to kiss you. Oh my god. Aku ingin mencium dirimu, kata dia. Saking ya, kayak menyesal banget, ingin diterima kembali olehmu, ingin diberikan kesempatan kembali olehmu. Ya, ya ini. Ya, kalau aku lihat bukan justru malah nggak kasihan sih aku ngebacanya. Justru malah lucu ya. Dia yang telah menyakiti kamu, tapi di sini masih mengharapkan lebih dari kamu. Apalagi di sini ada distance between us kill me, kata dia. Jarak antara kita membunuhku. Dia merasa kayak tersiksa banget karena sudah ada masalah di antara kalian, juga ada jarak yang memisahkan antara kamu dengan dia. Sehingga dia merasa kayak ya ampun tersiksa banget. Ketika ada masalah nggak bisa langsung datang ke kamu, mencium kamu tidak bisa, mengatakan maaf juga sulit gitu ya. Terus menunjukkan rasa penyesalan juga sulit karena ada jarak. Sehingga ini kayak membunuh dia, kayak merasa dia terbunuh gitu. I want to apologize. I need your forgiveness. Aku ingin minta maaf. Aku butuh pengampunanmu. Wah, berarti merasa bersalah banget ya. Mungkin juga memang salah dia juga banyak gitu. Sehingga dia sampai kayak memohon. Aku ingin memohon maaf sama kamu dan aku butuh pengampunan dari kamu. You are always on my mind, kata dia. Kau selalu ada di pikiranku. I want to make thing right. Saya ingin memperbaiki keadaan. Oke, kita lihat ke depannya karena di sini ada coffin, kemudian di sini ada I want to make thing right. Dia ingin memperbaiki keadaannya. Kita lihat nanti ke depannya ya. Oke, kita lihat dulu cerita selengkapnya seperti apa sih kamu dengan dia atau si dia ini. Oke. Oke. Ya, Knight of Sword aku lihat ada apa ini namanya? Perpisahan di antara kalian ya karena mungkin ada keinginan dari kamu atau ekspektasi kamu yang tidak terrealisasikan di hubungan ini atau tidak direalisasikan oleh dia, tapi kalau aku rasa dia akan datang lagi ke kamu karena ternyata setelah dia mengkhianati kamu, setelah dia menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian, dia merasa sedih, dia merasa menyesal sehingga dia ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu. Dia merasa bersalah, ada rasa tangis di sini ya, dia kayak menyesal banget, ada air mata di sini. Dia ingin meminta maaf, dia menyesali atas tindakan dia ke kamu ya. Kalau aku lihat di sini
apa ya namanya tuh, dia pengen rekonsiliasi. Sebenarnya gini, dia ini orang orang yang punya energi maskulin, dan dia ini orang yang sangat kuat, eh apa itu namanya, berpower, terus itu juga mau semuanya sukses, like a emperor. Emperor itu kan nggak mau ada kekalahan, ada nggak mau dikalahkan, dan nggak mau merasa kalah, ya nggak mau juga mengalah. You know lah, emperor, king, like a king, ya kayak raja gitu ya. Sehingga dia itu baik itu pekerjaan, percintaan, atau dalam hal apapun dalam hidup, dia maunya serba sukses. Nggak mau ada penolakan, nggak mau ada kesenjangan, nggak mau ada kegagalan ya. Dalam karir pun begitu. Kalau gagal, dia maunya ini pekerjaan gimana caranya harus sukses gitu. Nah, dalam hubungan percintaan pun begitu. Orangnya berpikir secara rasional ya. Orang ini rasional, orang ini pakai logika. Oke. Jadi ketika si dia ini ya, kalau dalam hubungan pun dia ini tidak mau ada hubungan yang tidak sepemahaman atau tidak sejalan dengan dia. Jadi kalau misalkan kamu dengan dia ada sesuatu yang tidak sejalan, maka dia akan tidak ada apa ya, keinginan lagi untuk memperjuangkan kayak gitu loh. Kayak misalkan di sini dia orangnya sangat bergairah ya secara seksual, tapi kamu mungkin sering menolak dia atau gimana. Akhirnya di sini dia kayak, wah kayaknya nggak sejalan ini pemikiran, sehingga makanya dia suka cari yang lain kayak gitu ya. Dan kalau aku lihat di sini juga dia itu nggak suka ada penolakan, jadi mungkin selama ini kamu sering menolak dia atau gimana ya. Dia sukanya hubungan itu yang lancar-lancar aja, sama seperti pekerjaan dia yang pengennya cuma lancar-lancar aja ya. Jadi dia nggak mau ada kerumitan di dalam hidup dia, tapi sebenarnya banyak sekali kerumitan yang terjadi di hidup dia. Dan aku lihat memang kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin lebih tua usianya dari kamu ya. Juga si dia ini orang yang bukan orang yang mudah untuk mengutarakan isi hatinya sesungguhnya kepada banyak orang atau kepada kamu. Jadi si dia ini nih sulit untuk bisa jujur pada perasaan dia sesungguhnya sama kamu. Sehingga mungkin inilah yang sering membuat kamu merasa salah paham sama si dia gitu ya. Makanya kamu mungkin sering menolak sama dia kayak karena itu, karena dia memang orang yang nggak terbuka dengan perasaan dia sesungguhnya. Kalau mungkin kamu tahu dengan perasaan dia sesungguhnya, mungkin kamu nggak akan menolaknya, tapi mungkin karena kamu tidak tahu, karena tidak keterbukaan dari dia ini, akhirnya banyak sekali kesalahpahaman dan mungkin kamu sering menolak atau ya nggak sejalan, nggak sepemikiran dengan dia. Berarti ada komunikasi yang buruk di sini ya, ada miskomunikasi di antara kalian. Dan memang si orang ini apa ya, orangnya eh gimana sih, pola pikir ya atau gimana ya, memandang suatu hubungan itu terlalu kuno gitu ya, terlalu tradisional, sehingga ini membuat kamu merasa sesak ya ngejalanin hubungan sama dia. Entah apa gitu, mungkin harus sesuai dengan tradisi banget gitu ya, harus ngikutin tradisi dia gitu. Kalau misalkan beda suku itu sulit akan bisa direstui orang tua atau gimana, sehingga itu yang membuat kamu merasa ada tekanan batin ya ngejalanin hubungan dengan si orang ini. The star reverse ya, berarti menandakan bahwa si dia ini merasa kayak sudah kehilangan kamu, karena mungkin kamu sudah merasa kehilangan gairah juga dengan dia. Akhirnya hubungan ini monoton, hubungan ini sulit untuk bisa diperjuangkan lagi olehmu. Tapi si dia ini kalau aku lihat masih menginginkan kamu, dan dia tahu bahwa kalau misalkan mau kembali lagi dengan kamu atau mau balikan lagi dengan kamu, maka dia harus bisa merubah atau memperbaiki luka yang dulu pernah dia lakukan ke kamu, atau menghilangkan karma-karma buruk ya dari hubungan kalian ini ya. Jadi kalau aku lihat memang ada energi. Jadi kalau aku rasa
ada apa ya? Bisa dibilang gini, kamu sebenarnya dengan dia ini ya saat menjalani hubungan bersama itu ya senang, sama-sama senang, sama-sama merasakan kebahagiaan, sama-sama menikmati hubungan romansa di antara kalian. Tapi kalau dibilang tentang komitmen, aku rasa ada seseorang di sini yang belum siap untuk berkomitmen. Ada yang belum mau untuk berkomitmen, entah ini kamu atau dia. Tapi kalau aku rasa mungkin ini dia. Dia ini belum siap untuk diajak komitmen olehmu, kayak gitu ya. Sehingga kalau aku rasa ya dia akan datang lagi, tapi masih dengan kemanipulatifannya dia. Datang ya datang karena dia masih merasa bahagia gitu dengan kamu. Kamu masih menjadi sumber kebahagiaan dia. Dia masih memiliki rasa cinta ke kamu. Tapi kalau dibilang untuk berkomitmen, aku rasa belum. Ya, kalau aku rasa ya, kalau datang ya dia pasti akan datang lagi. Tapi untuk berkomitmen, aku rasa dia belum bisa untuk memberikan komitmen padamu. Karena kalau aku lihat di sini masih ada Six of Swords reverse, berarti masih menandakan hubungan kalian ke depannya juga nanti akan tetap mandek. Hubungan kalian akan tetap stuck ya, tidak ada perkembangan karena ada pengaruh dari pihak ketiga lagi akan datang. Dia akan menghadirkan pihak ketiga lagi. Jadi keputusan aku serahkan kepadamu. Kamu mau bagaimana dengan dia? Ya, kalau aku lihat di sini mungkin kamu sudah memilih untuk mengakhiri hubungan ini, memilih untuk pergi, tapi nampaknya dia tetap akan manipulatif. Dia tahu caranya bagaimana untuk bisa mendapatkan perhatianmu. Ya, dia tahu dia akan menggunakan banyak cara dan banyak taktik untuk bisa mendapatkan perhatian kamu atau kembali lagi sama kamu. So, pertahankan perasaanmu karena ini ada situasi akan berulang. Masih akan ada situasi di masa depan, kemungkinan dia akan menghadirkan pihak ketiga lagi jika kamu masih mau welcome sama dia. Jadi kalau saran dari si tarotnya ini ya, sebaiknya sudah deh gitu ya, sudah aja gitu ya. Jangan membuka hatimu lagi untuknya karena ini masih ada Six of Swords ya. Masih ada energi pihak ketiga yang akan dia hadirkan gitu ya. Jadi mungkin kenapa dia belum siap untuk berkomitmen ketika nanti dia datang adalah karena masih ada pihak ketiga. Dia akan masih menghadirkan pihak ketiga. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Untuk zodiaknya di sini ada Aquarius, Libra, dan Gemini. Wah, energi paling kuat di sini ada Aries dan ada Aquarius ya. Oke, kemudian alfabetnya Z, C, K, P, H, Q, B, E, X, R, U, M, D, E, W, V, N, O, J, G, dan F. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kedua-belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.